Dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah ngendikan ketika orang itu sudah dikubur, kemudian orang-orang pulang, Rasulullah berwasiat, istaghfiru li akhikum. Kalian jangan pulang dulu, mintakan ampun kepada saudara kalian yang telah dikubur ini. Was'alulahu at-tathbita, dan mintakan dia untuk selalu kuat dan tabah. Fa innahu al-ana yus'alu, maka sesungguhnya dia hari ini, dia waktu ini, dia telah ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Jadi itu adabnya. Jadi pertama ketika kita ada orang meninggal, kita mensolatkan. Solat itu berjamaah, solat mayit itu ibaratnya seperti ini. Ono ratu, terus ono wong di sidang terdakwa. Lah sing nyolati itu ibaratnya seperti pasukan perang yang memintakan maaf terhadap baginda raja. Nah, semakin banyak yang memintakan maaf, kemungkinan diampuni tidak? Ya karek ratune toh. Ya karek ratune. Ya kemungkinan besar kan kalau mereka berpendapat untuk memintakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Ibaratnya ada seorang raja terus terdakwa di depan, dihakimi, kita memintakan orang demo. Itu memintakan ampun demo. Lah setelah itu kan wes ada catatan coro ini diampuni tidak, wes mulai dicawang misalkan, terus dibawa lah yang terberat itu fitnah kubur. Kan ini masih proses, disolatkan itu kan masih proses. Kemudian fitnah kubur ini panjangnya apa di sana? Setelah orang-orang pulang, ini malaikat mungkar nakir datang, tidak berwajah manusia, tidak berwajah binatang. Malaikat mungkar nakir berbentuk sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya, sehingga ada rasa takut. Mulai dawuh Kanjeng Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita, mintalah untuknya at-tathbita, ketabahan, kekuatan. Karena memang ketika di alam kubur ini pertama sebelum mungkar nakir datang ini sangat mendebarkan. Dan iblis masih punya peluang sebenarnya. Tapi ketika kita memintakan, makanya kan kalau dalam riwayat-riwayat hadis itu, sebelum kalian pulang meninggalkan orang yang di dalam kubur, maka bacalah awal surat Al-Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Kemudian mintalah at-tathbit untuknya. Fa innahu al-ana yus'alu. Mayit ini sekarang sedang ditanya mungkar nakir. Ampan yo ngono nek keluarga meninggal yo mbok tunggoni. Aja mbok los-los patok ya. Didoakan apa surat awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Terus akhir Al-Baqarah Rabbana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi la sabiturute sampai bar. Terus doakan walaupun pakai bahasa Jawa. Mintakan keteguhan untuknya. Itu yang muttafaq alaih. Yang disepakati oleh semua ulama seperti itu. Karena Rasulullah perilakunya seperti itu. Lah yang ikhtilaf itu talqin, itu ikhtilaf. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Menurut mazhab Imam Syafi'i apa? Sunnah. Berarti kita ini meyakini apa? Sunnah. Selain Syafi'i ada yang yo ora penting, yo nganggur, eneng sing pokoknya ora sunnah. Eneng sing tambah bid'ah no barang. Kanjeng Nabi itu nggak pernah talqin. Kanjeng Nabi itu hanya mendoakan di samping kuburnya. Seperti tadi membacakan surat Al-Baqarah awal dan akhirnya Al-Baqarah, kemudian mendoakan mayit. Tapi kan ini talqin, alasan talqin itu buahnya. Alasan Imam Syafi'i itu, mayit itu berada di alam barzah. Alam barzah itu termasuk alam jabarut. Alam jabarut itu satu alam yang mereka tahu kita, tapi kita tidak tahu mereka. Otomatis kita masih berkomunikasi, nyambung. Lah nyambung itu menawa cek iso diulang. Nek takok iman, piye? Nal kene piye? Oh, mosok kok langsung man robuka ya ora. Mosok nalkin mosok langsung man robuka. Terima pengalaman mereka. Orang menengah sing mudin piye? Piye sale?
Ora toh, langsung disebut jenenge biasanya kok. Iya. Hai Taib. Yen sira piye? Ditekani malaikat loro kang aran mungkar nakir, aja geger, aja geter, aja gumeter. Jawab kanthi tegas. Mbah Mutin. Nek ditakoni man rabbuka jawab ana Allah pangeran kula. Itu sunnah menurut Syafi'iyah. Walaupun ashabus Syafi'i yang lain ya tidak mengatakan sunnah. Ini tapi yang banyak ashabus Syafi'i dan kita meyakini pokoknya talqin itu sunnah. Yang lain tidak. Berarti nek eneng mayit gak ditalqin ya colokno. Mayit digelundungno tok ya aja ngono. Ora ditalqin jere mayit gelundungno tok ya enggak gitu juga. Ya nek ngaji lah nek ngaji. Lah nggih, alasannya gini, talqin itu sia-sia kadang. Kok sia-sia gimana menurut mazhab yang lain loh? Agar kita ini fair, ngaji itu biar fair lah. Kalau kalian meyakini sunnah ya kerjakan, kalau enggak ya enggak usah kerjakan. Nek sampean kan jaluk ditalqin. Ben eneng batu ribuh mutin lho maksudnya. Batu ribuh mutin. Begini misalnya. Wong di alam dunia dia enggak pernah baca Quran. Dia itu enggak pernah mempelajari isi Al-Qur'an. Dia itu nggak pernah mengamalkan Al-Quran. Jangankan mengamalkan, wong waca ya ora, isi ora, terus diulang. Nek kowe ditakoni malaikat mungkar nakir sapa imammu, jawab ono Al-Quran imam kula. Yo gak yo diguyu malaikat, imam-imammu. Mun ning alam donya ora tau maca, ora tau ngaji, ora tau apa, tiba-tiba diulang, sapa panutanmu? Al-Quran panutan kula. Nah, yo janggal to. Mulane gak ning gunane jarene. Nah, tapi nek ditalkin yo nek menawa. Kan kadang-kadang nek bocah ora tahu diulang apa-apa, diulang pisan nyentel kan iso. Kok nang kowe kuwi wah. Wah, nyentel langsung kan yo. Kiai rasa. Tadi sesuai amal. Kula yang meyakini sesuai amal. Sesuai amal nek amale apik insyaallah di sana juga baik-baik saja.